Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin wa muslimat, ikhwan wa akhwat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, anugerah, karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada waktu duha ini atau menjelang siang kita belajar bersama menyampaikan sedikit tentang agama kita, yang mana sama-sama kita ketahui seseorang tidak akan pernah baik agamanya melainkan dia harus mempelajari tentang perkara agamanya. Karena Islam dibangun di atas dalil, di atas hujjah, di atas ilmu. Bukan hanya sebatas pandai-pandai diri saja, tidak. Akan tetapi Islam dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Dan kita memahami keduanya itu dengan sebagaimana para sahabat Nabi memahaminya. Dan kita berislam sebagaimana Islamnya sahabat Nabi. Karena mereka lah penghulu kita, mereka lah pendahulu kita di dalam Islam. Mereka lah orang-orang yang pertama kali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perkara ini, bahwasanya seseorang wajib mencontoh sahabat Nabi, mengikuti sahabat Nabi dalam beragama. Wajib atas kita, orang-orang yang datang kebelakangan, mereka itu mengikuti jejak para salafus saleh,
Yang dalam bahasa kita, salaf itu artinya yang telah mendahului kita, baik dari segi ilmu maupun dari segi zamannya. Itu namanya salaf. Namun bukan hanya sebatas salaf saja, tapi salafus saleh. Karena Abu Jahal itu, Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, dia juga salaf. Tapi itu salafnya orang-orang yang beragama dengan hawa nafsunya. Itu salafnya. Akan tetapi orang yang membangun agamanya berdasarkan dalil, maka seperti itulah sahabat Nabi yang mulia. Mereka tidaklah sekali-kali berbicara tentang agama, dan tidaklah mereka itu melakukan suatu amalan, melainkan mereka melandasinya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itu merupakan kewajiban mengikuti mereka. Berimanlah kita sebagaimana berimannya sahabat Nabi. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 137. Surat Al-Baqarah 137. Allah katakan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, faqad ihtadaw, maka sejatinya mereka sedang berada di atas petunjuk. Jadi ketika kita beriman sebagai berimannya sahabat Nabi yang mulia, itu menandakan bahwasanya kita sedang berada di atas petunjuk, berada di jalan petunjuk, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Dan jika mereka berpaling, tidak mau beriman sebagaimana berimannya sahabat Nabi, tidak mau beragama sebagaimana beragamanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, tidak berakidah sebagaimana akidahnya sahabat, kemudian tidak beribadah tidak sebagaimana sahabat Nabi beribadah, ya, dan tidak pula berdakwah sebagaimana dakwahnya para nabi dan rasul dan diikuti oleh sahabat-sahabat beliau, berarti orang ini sejatinya tidaklah sedang berada di atas jalan keselamatan. Tidaklah mereka itu berada di atas jalan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 751, beliau berkata mengomentari ayat ini, surat Al-Baqarah 137 ini. Beliau mengatakan melalui ayat ini Allah menjadikan imannya para sahabat sebagai tolak ukur. Imannya sahabat dijadikan sebagai tolak ukur untuk membedakan petunjuk dan kesesatan. Al-Imam Ibnu Qayyim mengkomentari ayat ini. Beliau mengatakan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan, keyakinan atau jalan yang ditempuh oleh sahabat Nabi itu sebagai tolak ukur antara al-haq dengan yang batil, antara kebenaran dengan kesesatan, antara jalan yang lurus dengan jalan yang menyimpang. Ini patokannya. Sebagaimana kita ketahui kondisi kita di zaman sekarang, carut marut dan jelas, semuanya mengakui dialah yang benar, semuanya menjas dirinya dialah berada di atas jalan yang benar. Akan tetapi marilah kita cross check, kita lihat dahulu, lihat keimanan mereka, lihat cara beragamanya mereka. Makanya inti dari kajian kita pada kesempatan kali ini
adalah kita beragamalah sebagaimana beragamanya para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka. Beragamalah kita sebagaimana sahabat Nabi beragama, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan para sahabatnya. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan tadi, melanjutkan, apabila ahlul kitab atau siapapun dia, ahli kitab atau siapapun orangnya, apabila dia beriman sebagaimana imannya sahabat Nabi, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Dia telah mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang menyimpang, tak mau berakidah sebagaimana akidahnya sahabat, tidak mau beriman sebagaimana imannya sahabat. Contohnya, imannya para sahabat, semua mereka mengimani bahwasanya Allah itu beristiwa di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala beristiwa tinggi di antara para makhluknya. Ini imannya para sahabat. Namun ada orang-orang yang belakangan ini yang berkeyakinan mengatakan Allah ada di mana-mana. Berarti orang yang berkeyakinan seperti ini, dia tidaklah sedang berada di jalan hidayah. Dia tidaklah sedang berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa? Tidak sesuai dengan para sahabat. Naam. Karena mereka tidak mengimani sebagaimana para sahabat mengimaninya. Dan ini mengimani bahwasanya keberadaan Allah itu di arsy, ini perkara usul, perkara pokok di dalam akidah Islam. Dan orang yang menyelisihinya, maka dia keluar dari jalannya salafus saleh, jalannya ahlus sunnah wal jamaah. Ya, karena hampir semuanya ijma'. Setiap masanya para ulama itu, terutama di generasi 3 terbaik, generasi sahabat, kemudian tabi'in dan atba' tabi'in, semua mereka itu ijma'. Kemudian diikuti oleh para imam kita yang 4. Ya. Ketika Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, "Man ankara anna Allah fis sama' faqad kafara." Bayangkan. Keras ya. Ini imam. Kalau kita katakan, barang siapa yang mengingkari Allah berada di langit, maka sungguh dia telah kafir. Ini kalau ustaz sekarang yang ngomong, dibilang apa? Ustaz ini keras kajiannya. Ini Imam Abu Hanifah, imamnya Ahlus Sunnah, beliau mengatakan demikian. Man ankara anna Allah fis sama' faqad kafara. Apa alasannya? Ini hadis yang masyhur ketika seorang budak perempuan ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Nabi mengatakan kepada budak perempuan ini, "Aina Allah?" Di manakah Allah? Dan pertanyaan aina Allah ini merupakan ada pertanyaan perkara akidah. Dianjurkan. Kemudian budak ini menjawab, "Fis sama." Dia mengatakan apa? Allah di langit. Allah di langit. Kemudian Nabi SAW memerintahkan tuan budak ini untuk memerdekakan budak ini. Kata Nabi SAW, "A'tiqha." Merdekakan dia. Li'annaha mu'minah.
Karena sesungguhnya dia adalah seorang mukminah. Orang mukmin. Bayangkan. Pengakuan kita bahwasanya Allah di atas arasy, di atas langit, ini merupakan tanda keimanan yang besar. Bukan perkara yang remeh. Ya. Nabi menjadikan pengakuan Buddha ini tentang Allah Subhanahu wa taala berada di langit. Nabi SAW mengesahkan keimanannya, mengesahkan keimanan budak perempuan ini. Maka oleh sebab itu, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim mengomentari ayat surat Al-Baqarah 137 tadi, bahwasanya kita diperintahkan beriman sebagaimana berimannya sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Yang mana apabila kita beriman sebagaimana imannya mereka, maka sejatinya kita telah berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila mereka itu melenceng, siapa saja tak mau beriman sebagaimana imannya para sahabat, maka sejatinya mereka telah jatuh ke dalam perpecahan, jatuh ke dalam kesesatan, jatuh ke dalam penyimpangan yang sangat jauh dari ajaran Islam. Karena ajaran Islam yang paling besar adalah akidah yang lurus dan keimanan tentang keberadaan Allah SWT. Sebagaimana ulama mengatakan rukun tauhid ada dua. Perhatikan, rukun tauhid itu ada dua. Ya, kalau tauhid apa artinya? Nah, Fauzi, mengesahkan Allah. Atau apabila dimutlakkan kata tauhid, maka maksudnya adalah ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah atau menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi atau yang disembah. Ini arti dari tauhid. Atau dalam analoginya seperti ini, beda al-jama' dengan at-tauhid. Ya, kalau untuk lihat bahasa terjemahan sama saja. Tauhid menyatukan, menjadikan satu. Al-jama' juga menjadikan satu atau menyatukan. Namun di dalam bahasa Arab ini dibedakan. Al-jama' ada 5, kemudian dikumpulkan menjadi satu. Ada 5, dijamak. Ini jamak namanya. Sebagaimana kita ketahui sholat jamak, ya kan? Ada 2 sholat kita kerjakan di satu waktu, kita gabungkan, kita jadikan satu. Ini namanya al-jam'u atau al-jama'. Sedangkan at-tauhid ada 5, ambil satu, buang yang lainnya. Itu namanya at-tauhid. Ambil satu, buang sisanya. Nah, itulah beda dari al-jama' dengan at-tauhid. Ya. Kalau dalam bahasa kita sama saja, menyatukan, menjadikan satu, ya, sama saja. Jama' dengan tauhid ini secara bahasanya sama saja. Namun hakikatnya sungguh berbeda. Sebenarnya kita apalkan tadi, peragakan tadi, ada al-jama', ada 5, kemudian kita jadikan satu. Seperti ini. Ini namanya jama'. Kalau at-tauhid ada 5, kita ambil satu, buang sisanya. Kita ambil satu, buang sisanya. Ini namanya adalah at-tauhid. Ya, artinya apa? Sesembahan selain Allah ada. Ya, sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu ada. Akan tetapi sesembahan selain Allah itu adalah sesembahan yang batil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat
Di dalam surat Al-Hajj ayat 62. Ayat 62 surat Al-Hajj ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah huwal haqq." Yang demikian itu sesungguhnya Allah lah zat yang hak, yang untuk disembah. Huwal haq. Allah adalah yang berhak untuk disembah. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Adapun sesembahan selain Allah itu adalah sesembahan yang batil. Sesembahan yang tidak sah, batal. Sesembahan yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 62 ini. Maka oleh sebab itu, jemaah yang mulia, ketika kita mentauhidkan Allah, ya, harus ada dua rukunnya. Rukun tauhid ada dua. Ya. Rukun tauhid yang pertama adalah kita mengimani bahwasanya Allah itu ada. Rukun dari tauhid yang pertama, kita mengimani Allah itu ada. Dan hampir semuanya mengakui, bahkan orang-orang kafir mengakui tentang keberadaan tentang bahwasanya Allah itu ada. Mungkin hanya satu golongan seperti komunis, orang ateis kan. Meskipun mereka mengatakan Allah itu tak ada, namun hati mereka tidak bisa mengingkarinya. Kata para ulama, hakikatnya mereka tidak akan pernah bisa membantah tentang bahwasanya Allah itu ada. Sebagaimana kita katakan, adanya sesuatu ini menandakan adanya yang mengadakan, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adanya ciptaan ini menandakan bahwasanya ada yang menciptakannya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun tauhid yang pertama, itu mengimani bahwasanya Allah itu ada. Apa buktinya? Nah, lihatlah alam semesta ini. Kita akan mengenali Al-Khaliq dengan melihat Al-Makhluk. Kita akan tahu sebagaimana disebutkan di kitab-kitab akidah, di antaranya kitab Al-Usul Al-Thalatha, bima arafta rabbak. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, bima arafta rabbak, dengan apa kalian mengenali Rabb kalian? Maka kata Syekh, faqul, maka katakanlah, bi ayatihi wa makhluqatihi. Kita akan bisa mengenali Allah dengan melihat ayat-ayatnya, ayat-ayat kauniyah, ciptaan Allah yang luas. Kemudian ayat-ayat syar'iyyah. Ayat syar'iyyah apa? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah ini namanya ayat syar'iyyah. Nah, dengan kita mempelajari ini dan melihat ciptaan Allah yang luas ini, kita akan mengenal Allah SWT, dan kita akan meyakini bahwasanya Allah itu betul-betul ada. Ya, meskipun tidak terlihat. Karena ada orang mengatakan, nah kalau ada mana dia? Kau tak nampak? Nah, sekarang kita katakan, kita main-main adu logika. Sinyal itu ada atau tidak? Ada kan? Nampak tak? Ya, saya tuh nelpon misalnya kan, kan dia sejati kan nyambung tuh. Bisa lah antum nampak. Coba lah ada perusahaan antum, kawan antum yang ada di Saudi sana. Antum di samping antum sajalah. Kan terhubung tuh. Nah, sinyal saja dia ada. Mendarat tambah. Udara ini. Jadi tidaklah sesuatu yang tidak tampak itu bukan berarti dia itu tidak ada. Ya. Ini ada orang-orang yang mempermainkan logika-logika. Nah, kita bantah seperti itu.
Kita bantah seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memang tidak kelihatan oleh kita di dunia. Dan kita berharap semoga nanti di akhirat kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah nikmat di atas kenikmatan, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian rukun yang kedua jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah adalah kita mengimani bahwasanya Allah itu zatnya berada di atas langit. Dirinya Allah itu berada di atas langit, beristiwa di arasy. Sebagaimana Allah sendiri mengabarkannya, Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sesungguhnya zat yang memiliki rahmat yang luas itu, dia beristiwa di atas arasy. Istiwa itu ada 4 maknanya. Yang pertama, ala. Kedua, ala itu artinya tinggi. Yang kedua, irtafa'a. Irtafa'a itu senantiasa terangkat. Kemudian yang ketiga, istaqarra. Istaqarra itu artinya menetap. Yang keempat, namanya makna dari istiwa adalah as-su'ud. As-su'ud itu terus naik. Inilah yang dipahami oleh sahabat Nabi yang mulia dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Makanya makna istiwa itu maklum, jelas. Ya, dan jelas. Orang yang pandai bahasa Arab, orang yang mengerti, dan jelas. Dan tidak ada sahabat Nabi memahami makna istiwa itu dengan istaula, tidak ada. Ya, istiwa itu kemudian dipahami dengan istaula. Arti istaula itu adalah menguasai. Ini orang-orang yang mentakwil, ya, memalingkan makna istiwa. Oh, istiwa itu enggak. Maksud istiwa itu adalah istaula. Hanya orang-orang yang beragama sebagaimana beragamanya orang-orang Yahudi. Kenapa demikian? Mereka orang seperti ini itu, orang yang mentakwil ayat-ayat Allah, adalah orang yang berjalan di atas manhajnya orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu suka apa? Merubah-rubah ayat. Merubah-rubah ayat. Merubah-rubah maksud ayat. Anda seperti itu. Kalau kita katakan Allah beristiwa, kemudian Allah bertempat. Kalau Allah bertempat, berarti Allah butuh kepada tempat. Kalau Allah butuh bertempat, berarti Allah sama dengan makhluk. Nah, makanya makna istiwa ini bukan bertempat, tapi apa? Menguasai. Allah itu menguasai arasy. Nah, lihat, ini permainan mereka. Kemudian kita katakan, ketika kita katakan, bukankah manusia atau makhluk menguasai sebagaimana seorang raja menguasai kerajaannya? Berarti kamu juga menyerupakan Allah dengan makhluk, ya kan? Dia akan mengatakan iya, menguasai Allah itu tidak sama dengan menguasai makhluk. Makanya kita katakan, kenapa tak dari awal seperti itu? Kamu belok-belok ujungnya ke sana juga, ya kan? Nah, seperti itulah mereka. Orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang merubah-rubah ayat. Dan ini adalah ciri-cirinya orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu suka mengotak-otak ayat. Allah mengatakan ini, kata dia tidak. Ya, Allah mengatakan Allah punya tangan. Kemudian Allah punya yang lainnya sifat-sifat Allah. Dia mengatakan tidak. Ya, sebagaimana orang yang mengingkari sifat nuzul Allah yang ma'ruf yang beberapa saat yang lalu. Katanya ketika yang turun sepertiga malam itu bukan Allah. Jadi yang turun itu siapa katanya? Rahmatnya. Nah, ini main-main dia kan. Nah, kalau Allah turun,
ke langit dunia sepertiga malam terakhir, berarti aras kosong dong. Nah, ini main akalnya. Main. Dan sepertiga malam itu setiap daerah itu berbeda-beda katanya. Nah, ini gimana? Kalau Allah turun saja, kapan naiknya? La haula wala quwwata illa billah. Dia melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya orang yang seperti ini itu adalah melecehkan Allah. Ya? Nah, mereka palingkanlah, mereka takwil yang turun itu adalah rahmat Allah, yang turun itu adalah ampunan Allah SWT. Padahal Nabi SAW telah mengatakannya, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Sesungguhnya Rabb kita itu turun ke langit dunia. Jelas Nabi yang mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyu yuha. Nabi yang mengabarkan. Dan beliau itu adalah as-sadiqul masduq, orang yang jujur, orang yang benar lagi dibenarkan ucapannya. Ya? Ini Nabi sendiri mengatakan. Dan ketika itu lanjutan hadisnya apa? Ketika Allah turun, barang siapa yang berdoa ketika itu Allah akan kabulkan. Barang siapa yang beristighfar maka Allah beri ampunan. Nah, kenapa dirincikan lagi kalau memang yang turun bukan Allah tapi apa? Ampunannya atau rahmatnya. Dan seperti itu seterusnya. Nah, kalau dapat kita antum berhadapan orang seperti ini, kita katakan, kira-kira menurut antum Allah sanggup enggak ketika Allah turun ke langit dunia di saat yang bersamaan aras tetap, Allah tetap berada di aras? Sanggup. Hah? Sanggup. Kalau jawabannya sanggup, udah selesai perkara. Kalau dia menjawab tidak sanggup, kafir dia. Karena Allah mampu berbuat sekehendaknya. Allah mampu berbuat apa saja. Kalau Allah berkehendak, Allah akan mampu melakukan apa saja. Nah, kalau dia mengatakan Allah tidak mampu katanya, maka dia kafir. Pilihannya dua saja. Kalau mampu, Allah mampu enggak? Mampu, sudah selesai. Nah, inilah orang-orang yang jauh dari akidahnya salaf. Orang yang jauh dari akidahnya sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in. Dan salah satu ayat tentang wajibnya kita mengikuti sahabat Nabi SAW dalam beragama, ya, kita mengikuti manhaj, yang mana dalam bahasa kita manhaj itu adalah tata cara, metode, ya, atau jalan. Dan as-salaf, ya, pakai alif lam, as-salaf adalah sahabat Nabi, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in. 3 generasi terbaik tersebut. Itu yang disebut dengan as-salaf. Atau disebut juga dengan salafi. Sebagaimana orang mengikuti mereka disebut dengan salafi. Dahulu penamaan-penamaan yang seperti ini tidak terlalu diperhatikan. Namun setelah adanya orang-orang, munculnya bid'ah, munculnya orang yang menyelisihi jalannya para sahabat Nabi SAW, maka diberi nama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian orang-orang itu juga mengaku dia itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya dibuat penamaan baru. Apa namanya? Memberikan nama. Diganti dengan Ahlul Hadis. Kemudian dia juga mengaku Ahlul Hadis. Dan seterusnya sampai Firqatun Najiyah. Terus sampai di zaman sekarang apa? Kita dianjurkan mengatakan, menisbatkan diri sebagai salafi. Karena ahli bid'ah juga mengatakan dia itu apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau antum betul-betul berada di atas manhajnya salaf secara akidah, ibadah dan seterusnya, maka dianjurkan bagi kita atau dibolehkan kita menisbatkan diri bahwa saya itu salafi. Ini sebagai pembeda, sebagaimana kita mengatakan saya itu muslim.
pembeda bahwasanya saya itu bukan Kristen atau yang lainnya. Sebagai pembeda, bukan untuk dalam rangka berbangga-bangga, enggak. Sebagai pembeda saja. Namun ketika antum ditanya sama orang, kamu salafiyah, jangan diiyakan dulu, jangan pula langsung ditidakkan. Paham? Tanyakan lagi. Kamu salafiyah. Nah, bagaimana salafiyah yang kamu menurut kamu? Ya, yang orang suka ngebom atau orang suka mengkafir-kafirkan, orang yang menghalalkan, enggak itu saya, enggak itu. Mudah. Kalau dia katakan kamu salafiyah, menurut kamu salafi itu apa? Ya, orang yang berdiri di atas jalannya sahabat Nabi, dia beragama dengan bagaimana beragamanya sahabat Nabi, dan dia itu menjalankan Islam, beribadah berdasarkan dalil. Ya saya itu, insyaallah. Seperti itu kita, ya. Ini kadang ada orang nanya-nanya nanti kan, jangan antum langsung iyakan, jangan pula ditidakkan. Langsung diapakan dulu, tanya dia, yang menurut kamu salafi itu apa? Jangan antum terjebak kan. Kadang langsung kamu salafi aja, saya salafi. Ternyata apa? Difitnah antum jadinya nanti kan. Karena menurut dia itu apa? Salafi itu yang menghalalkan darah dan bengis seperti itu kan, mudah mengkafirkan dan seterusnya. Maka ini kehati-hatian, ya. Namun penisbatan diri kita dengan salafi, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka ini suatu hal yang sangat sangat bagus, bahkan sangat dianjurkan sebagai pembeda. Karena sekarang ini rancu, orang banyak kita itu ya kajian Ahlus Sunnah, semuanya ngaku, semuanya mengaku demikian. Benar tidak? Semuanya, hatta Syiah sekalipun ngaku Ahlus Sunnah. Syiah sekalipun ngaku Ahlus Sunnah. Orang liberal, orang-orang Khawarij, dia ngaku Ahlus Sunnah. Maka oleh sebab itu, kalau antum betul-betul ya berada di atas manhajis salaf, maka dibolehkan kita itu mengatakan saya salafi. Saya salafi, dan inilah nama yang dianjurkan kita untuk menisbatkan diri, menamakan diri kalau memang kita berada di atas jalan itu. Beda dengan dahulu, ada namanya Firqatun Najiyah, Ahlul Hadis, Ahlul Hatsar, ya, dan seterusnya. Paham sini? Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Dan di antara dalil tentang wajibnya kita mengikuti jalannya salafus saleh, yaitu orang-orang yang soleh terdahulu. Sebagaimana tadi di awal kita katakan, kalau antum katakan salaf saja tanpa alif lam as-salaf, kalau as-salaf dah jelas tuh, pakai alif lam itu kan ma'rifah dia kan. Tapi kalau salaf saja ini masih ngambang. Karena apa? Abu Jahal itu juga salaf. Tapi apa? Salaf yang toleh. Ya, kalau Abu Bakar adalah salaf yang soleh. Kalau toleh apa artinya? Ya buruk, jelek. Ya. Makanya kita mengikuti jalannya salafus soleh. Salaf artinya apa? Pendahulu kita, baik secara agama, baik secara zaman. Ya, itu namanya salaf. Dan sebagaimana ada ungkapan ustaz kita yang mengatakan bahwasanya sahabat Nabi itu adalah hulunya Islam, dan tidak mungkin hilirnya ini lebih jernih daripada hulunya, tidak mungkin. Sahabat Nabi itu adalah nenek moyang kita dalam beragama. Nah, kadang kita kalau kondisi sekarang ini, kamu baru kayak ajaran baru ini, ala pakai janggut-janggut, laki-laki pakai janggut, pakai jubah, manusia pakai cadar. Aku baru cara sembahyangnya mengarik-ngarik jarinya. Dibilang baru. Ndak dulu-dulu mau diko aja. Pak, Bu, tergantung dulunya mah ya. Duluan mana lah? Yang paling dulu adalah sahabat Nabi. Didahulukan benar. Bukan hanya separuh jalan, bahkan seperempat jalan. Cuma sampai ke tuangku-tuangkunya saja. Enggak, duluan benar. Itu sampai kepada
sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mata air yang paling jernih itu biasanya adalah mata air yang air yang paling jernih adalah di mata airnya. Maka ambillah air di mana mata airnya itu berada. Nah begitulah juga kita dalam Islam. Ketika kita bingung dengan carut marutnya kondisi sekarang, sebagaimana di mukadimah kita katakan, ayo yang ikut nyo ngecenya betul, ini nyola ngeceh betul, yang itu saset dan seterusnya. Maka mari kita kembalikan kepada bagaimana pola beragamanya salafus soleh. Dan ini perintah. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam surat Al-An'am 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan sesungguhnya ini jalanku yang lurus. Jadi jalannya salafus soleh itu, jalannya para sahabat itu disebut jalan yang lurus. Maka kita diperintahkan fattabi'uh, ikutilah jalan itu. Ya. Ikutilah jalan yang pernah ditempuh oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ikutilah jalan yang pernah ditempuh oleh Umar bin Khattab. Ikutilah jalan yang pernah ditempuh oleh Utsman bin Affan. Ikutilah jalan yang pernah ditempuh oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Ya. Dan nanti kita akan bawakan dalil-dalilnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya kita ittiba', mengikuti pola beragamanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Allah mewanti-wanti kita, wala tattabi'u subula, dan janganlah kalian itu mengikuti jalan-jalan yang banyak. As-subul, jalan-jalan yang banyak. Karena memang jalan kesesatan itu banyak, jalan kerusakan itu banyak sekali. Namun jalan kebenaran itu hanya satu, lurus, mustaqim, siratal mustaqim, yang sering antum baca, ya kan? Ketika sholat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus, istiqomahkan aku di atas jalan yang lurus. Ditafsirkan oleh para ulama, maksudnya adalah manhajis salaf. Maksud dari siratal mustaqim adalah manhajis salaf. Manhajnya atau jalannya salafus saleh, sebagaimana ditafsirkan di dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat Surat An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Dan ini adalah tafsir dari surat Al-Fatihah, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat. Jalan orang yang lurus itu adalah jalan orang yang diberi nikmat. Itu siapa dia yang diberi nikmat itu? Adalah para nabi dan rasul, kemudian as-siddiqin, orang-orang yang membenarkan nabi dan rasul itu. As-siddiqin itu artinya adalah orang-orang yang membenarkan ajaran yang dibawa oleh masing-masing rasul. Itu as-siddiqin namanya. Kemudian wasyuhada, dan orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, wassalihin, dan orang-orang saleh. Ya. Dan inilah jalan orang-orang yang berada di atas siratal mustaqim, jalan yang satu yang lurus. Selain dari itu jalan yang bengkok. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Sesungguhnya atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis. Khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadi. Nabi membuat garis di tanah, di pasir. Dibuat garis yang lurus, tegak. Lurus.
Thumma qala, kemudian beliau bersabda, hadza sabilullahi mustaqima. Inilah jalan Allah yang lurus. Ya, digambarkan antum ada di pasir atau di tanah, kemudian dibuat garis yang lurus. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, ini jalan yang lurus. Hadza sabilullahi mustaqima. Inilah jalan Allah yang lurus. Kenapa kita dituntut untuk disebut jalan yang lurus? Kenapa kita diperintahkan meminta jalan yang lurus? Karena jalan yang lurus itu jalan yang mudah untuk ditempuh. Betul tidak? Kemudian jalan yang lurus itu jalan yang cepat sampai. Berbeda dengan jalan yang berlika-liku, ya. Nah, itu makanya kita dituntut untuk jalan jalan yang lurus. Karena jalan yang lurus bisa cepat sampai dan mudah untuk menempuhnya. Ya, mudah. Jalan yang lurus, datar, lurus. Seperti jalan tol, ya kan? Lurus. Mudah. Kemudian wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi. Setelah Nabi membuat garis yang lurus satu, kemudian Nabi membuat garis-garis di kiri dan kanannya, atau di kanan di kiri, banyak garis-garis. Kemudian Nabi bersabda, "Tsumma qala hadhihi subulun mutafarriqah." Sesungguhnya ini jalan-jalan yang mencerai-beraikan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Dan tidaklah masing-masing jalan ini, jalan-jalan yang bercabang ini, kecuali ada syaitan yang menyeru kepada jalan tersebut. Untuk lihatlah sekarang, kesesatan banyak sekali. Sebagaimana di hadis iftaraqul ummah, perpecahan umat. Nabi SAW bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqatan." Akan terpecah belah umatku ini ke dalam 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya diancam dengan neraka. Illa wahidah, kecuali satu golongan saja. Ditafsirkan di hadis yang lain sebagaimana Ibnu Mas'ud mengatakan, ma ana alaihi washabi. Itu adalah golongan yang mana mereka itu berdiri di atas sunnahku dan sunnah para sahabatku. Nah, ini dia. Dan Nabi sudah mengabarkan maksud 73 golongan ini adalah bahwasanya jalan kesesatan itu banyak, yang benar itu hanya satu. Itu maksudnya. Banyak sekali jalan kesesatan itu. Jadi 73 ini bukanlah pembatasan. Aliran sesat itu banyak sekali. Bahkan di masing-masing tarekat itu banyak. Satu tarekat itu punya lagi tarekat-tarekat kecil di bawahnya. Banyak sekali. Jadi maksud 73 golongan ini atau 72 yang sesat itu bukan berarti dalam bentuk pembatasan, tidak. Tapi menggambarkan saking banyaknya jalan kesesatan itu. Dan kita tidak usah sibuk-sibuk membahas, mengkaji, mencari tahu tentang 72 golongan itu. Tidak usah. Antum kenali saja satu golongan yang selamat itu. Nah, itu tugas kita. Tidak usah sibuk mengkaji mana yang 72 itu siapa? Apakah ini? Apakah itu? Apakah ormas ini? Apakah ini? Tidak. Habis waktu itu. Antum pahami saja yang satu ini, kenali satu ini, dan pakailah itu. Maka antum akan tahu yang sisanya. Karena satu kata Allah. Kata Nabi satu saja. Selainnya sesat, diancam dengan neraka. Ini Nabi yang mengatakan. Jadi kalau dikatakan kamu merasa benar sendiri, ya, kamu berbeda, kamu merasa benar sendiri. Contoh antum ketika ujian, ya, kemudian antum memilih jawaban A. Dan antum memilihnya karena alasan apa? Karena menurut antum memang ini jawaban yang benar. Ya. Kemudian kawan antum Coba dikatakan,
Kamu jangan merasa benar sendirilah. Ini jawabannya B yang benar. Nah, ada tak terjadi demikian? Tidak ada. Kita meyakini, memilih sesuatu yang kita yakini itu benar, ya kan? Dan bukan berarti kita merasa benar sendiri, ya, atau menjas. Enggak. Selagi antum mau berada di atas manhaj salaf, berarti kita sama, dimanapun negeri dan waktunya. Makanya al-jamaah itu bukan harus antum duduk seperti ini, atau di satu yayasan, ya, atau di satu lembaga, atau di satu negeri. Enggak. Yang disebut al-jamaah itu adalah siapa yang berada di atas al-haq meskipun dia bersendirian. Itu yang disebut al-jamaah itu. Ahlus sunnah wal jamaah. Dan maksud dari al-jamaah itu adalah orang yang berada di atas kebenaran meskipun dia menyelisihi banyak orang. Nah, itu jamaah dia itu, meskipun dia sendirian. Saya antum nih tinggal di Mentawai misalnya, sendirian saja, yang antum Islam di atas sunnah. Nah, antum disebut jamaah meskipun tidak ada kawan antum di sekitar antum. Paham? Makanya banyak orang sekarang, Ustaz, banyak terjadi ini dan itu, Ustaz. Nah, ini merasa benar dan semacamnya, ya. Dia mengklaim dia yang paling salafi dan seterusnya, ya. Kemudian kita katakan bagaimana menanggapi ini, Ustaz? Simpel saja, perbedaan atau perpecahan, solusinya satu, kembali kepada manhaj salaf. Tanpa kita proklamirkan kita bersatu, sejati kita sudah satu. Contoh, antum betul-betul beragama sebagaimana beragamanya as-salaf. Antum juga demikian. Tanpa antum membuat proklamir kita itu sama, sejati hakikatnya antum sedang sama. Namun sebaliknya, meskipun antum berkumpul di satu tempat, di satu lembaga, yayasan, seru bersama-sama, jasad antum bersama, namun hati antum berbeda, akidah antum berbeda, maka sejatinya di sini apa? Antum berpecah. Jadi persatuan yang paling benar itu adalah persatuan di atas manhaj salaf, ya, persatuan di atas akidah yang benar, tidak berbilang. Kalau masalah akidah dan manhaj, dia kalau tidak hitam putih dia, tidak ada warna lain. Beda dengan fikih, ilmu fikih, ya kan? Kalau ada hitam dia kadang pink dia. Ini dalam ranah fikih. Tapi kalau manhaj dan akidah tidak ada bilangannya. Ya, satu yang benar, selebihnya sesat. Nah, seperti itu kondisinya. Mau gimana lagi? Nabi yang mengatakan bahwasanya selain dari jalan yang satu ini sesat. Selain jalan yang satu, sebagaimana di dalam surat Al-A'raf tadi, wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah jalanku, satu jalanku yang lurus. Wala tattabi'us subul, dan jalan yang sesat banyak disebutkan pakai yang kawan yang belajar bahasa Arab. Kalau satu dia sabilun, kalau dia banyak subulun. Nah, ini jalan kebenaran satu saja pakai mufrad. Sedangkan jalan kesesatan berbentuk jamak. Kemudian kita lanjutkan dalil yang lain, bahwasanya Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa jalan yang mengantarkan seseorang kepada Allah hanya satu. Jalan yang akan bisa mengantarkan kita sukses dunia dan akhirat hanya satu jalan saja, yaitu jalan salafus saleh. Jalannya as-salaf, manhaj salaf. Selain itu adalah jalan kerusakan, jalan kesesatan, jalan yang akan membawa kita ke muara neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa 115. Surat An-Nisa 115. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Dan barang siapa yang menyakiti Rasul, barang siapa yang menentang Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah nyata jelas kebenaran baginya. Kalau di zaman Nabi menolak Rasul itu adalah memerangi beliau, kan, atau membunuh beliau.
Namun di zaman sekarang orang yang menentang Nabi itu adalah orang yang menentang sunnah-sunnah Nabi atau menentang, mencemooh, memusuhi apa? Orang-orang yang mendakwahkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ini orang yang menentang Nabi namanya. Setelah jelas al-haq, setelah kita sampaikan min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah kita jelaskan ini yang benar, ini dalilnya, ini hadisnya, ini ayatnya, dan inilah perkataan sahabat, ini sahabat mengatakan demikian-demikian. Contoh, ya, Nabi SAW bersabda, man ra'a minkumul munkaran fayughayyirhu biyadihi. Siapa saja di antara kalian melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya. Nah, apakah sahabat Nabi memahami hadis ini dengan setiap ada kemungkaran kemudian dia menguruskan pedang? Tidak seperti itu sahabat Nabi memahaminya. Atau Nabi SAW bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Seutamanya zikir adalah la ilaha illallah. Kemudian kita lihat apakah ada sahabat Nabi yang geleng-geleng la ilaha illallah, la ilaha illallah? Tidak ada. Makanya pahamilah ayat dan hadis itu sebagaimana yang dipahami oleh sahabat Nabi. Contoh, orang Syiah memahami surat An-Nisa ayat 3 tentang nikah, ya kan? Ketika Allah SWT berfirman, fankihu ma toba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Nah, mereka mengatakan bahwasanya waw di sini bermakna tambah. Berarti apa? Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang kalian sukai 2 tambah 3. Berapa? 5 tambah 4 9. Makanya nikah itu boleh 9. Makanya Nabi istrinya 9. Ini ada dalilnya. Ayo, antum kalau nak belajar akidah yang benar nih, iya pula ya. Ini pakai dalil dia. Makanya aliran-aliran sesat itu dia juga pakai dalil. Ya, saringan pertama dia pakai. Dia pakai dalil juga, pakai ayat, pakai hadis. Ya. Namun dia tidak memakai saringan kedua. Apa saringan kedua? Harus sesuai dengan pemahaman sahabat. Nah, ini dia pakai. Tidak ada sahabat Nabi yang setelah meninggal Nabi, bahkan tidak ada satupun sahabat Nabi istrinya lebih dari 4, tidak ada. Ya, atau bayangkan, jadi waw itu tambah 2 tambah 3 tambah 4 9. Nah, pas kan sebagaimana yang diamalkan oleh Nabi. Ayo, gimana dong? Kemudian ada ayat lain. Orang-orang liberal mengatakan yang melegalitas LGBT, ya kan? Mereka punya dalil. Apa dalil mereka? Sesungguhnya Allah SWT menciptakan kalian min anfusikum azwaja. Allah menciptakan dari kalian itu, dari jenis kalian, min anfusikum, dari jenis kalian itu apa? Berpasang-pasangan. Nah, jadi jenis kalian itu kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Min anfusikum, dari diri kalian. Kalau kalian laki-laki, ya dengan laki-laki. Kalau kalian perempuan, ya dengan perempuan. Pasangannya. Nah, ini dia memahaminya. Ini orang liberal ini. Padahal maksud dari min anfusikum itu adalah kalau jin sama jin, ayam juga ayam, orang juga orang, nggak mereka. Nah, ini pemahaman. Antum jangan kira aliran sesat itu tidak pakai dalil mereka. Tapi mereka apa? Tidak memakai pemahaman sahabat Nabi. Tidak pakai saringan kedua dia. Saringan pertama dia pakai, tapi saringan kedua tidak. Nah, sebagaimana yang sudah kita contohkan tadi. Makanya pentingnya kita belajar agama yang benar. Orang yang mengatakan bahwasanya Allah SWT itu ada di mana-mana, pakai dalil. Innallaha ma'as sabirin. Ini kan Allah bersama orang sabar. Di mana saja orang bersabar itu Allah ada di sana. Kemudian ada dalil lain, sesungguhnya Allah itu lebih dekat dengan orek leher kalian. Gimana tuh membantahnya? Yang maksud yang di sana itu adalah contoh. Misalnya orang rumahnya sedang di rumah gini kan,
nyu ngecek istri ambo senantiasa bersama ambo. Nah, maksudnya apa? Apakah dirinya? Enggak. Ini kiasan saja. Innallaha ma'as sabirin, artinya apa? Pertolongan Allah itu dekat dengan orang yang sabar. Sebagaimana aku berjalan di tepi pantai bersamaan dengan rembulan. Bersama dengan bulan purnama. Apakah antum bergandengan dengan bulan purnama? Nempel dengan bulan purnama? Enggak. Saya berjalan dengan bulan. Artinya apa namanya? Tidak setiap ma'a itu kan dengan itu kan diartikan ya. Dengan tidak serta-merta dengan itu kita nempel bersatu, enggak. Nah, keyakinan orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu di mana-mana atau Allah bersatu dengan makhluk, ini adalah akidahnya orang-orang Nasrani. Wahdatul wujud namanya. Allah bersatu dengan makhluk, dan ini adalah akidah yang sangat-sangat batil. Maka itu tadi ikhwah, pentingnya kita beragama sebagaimana beragamanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian kita lanjutkan, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Orang-orang yang menentang Rasulullah setelah kita sampaikan kebenaran, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia tidak menempuh jalannya al-mu'minin. Siapa al-mu'minin di ayat ini? Sahabat Nabi. Nuwallihi ma tawalla. Ini ancaman pertama. Orang yang tidak mau mengikuti jalannya sahabat Nabi, maka dia akan dibiarkan tersesat. Nuwallihi ma tawalla. Allah biarkan dia tersesat. Sebagaimana di ayat lain Allah berfirman, falamma zagu azadallahu qulubahum. Barang siapa yang melenceng dari jalan Allah, maka Allah biarkan dia melenceng. Dan Allah hanya akan pertemukan dia dengan azab akhirat. Na'udzubillah. Kemudian wa nuslihi jahannam. Diancam dengan jahannam. Yang mana ulama mengatakan pada asalnya jahannam ini diciptakan untuk orang kafir. Pada asalnya jahannam itu adalah diciptakan untuk orang kafir. Namun orang-orang yang tidak mau mengikuti salafus saleh, tidak beragama, tidak berakidah dan seterusnya, sebagaimana beragama berimannya sahabat Nabi, maka dia diancam dengan jahannam. Ini bukan perkara yang remeh. Keluar dari manhaj salaf bukan perkara yang remeh. Diancam dengan jahannam. Maka oleh sebab itu, jemaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah SWT berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 100, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Nah, siapa muhajirin itu? Sahabat. Ya, siapa muhajirin itu? Orang yang hijrah, orang Mekah, Ahsantum. Orang Mekah yang pindah ke Madinah. Madinah. Itu muhajirin, hijrah, ya kan? Orang yang berhijrah. Kemudian wal ansar, siapa ansar ini? Orang Madinah. Orang-orang yang orang Madinah yang menunggu kedatangannya. Nah, di antara kenapa mereka itu disebut ansar, di antaranya adalah ada di antara mereka ketika datang saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin, mereka membantu memberikan pertolongan, baik pertolongan secara finansial, ya kan? Ada yang menawarkan istrinya, ya kan? Saya punya istri lebih dari satu, pilihlah. Kalau kamu suka saya ceraikan, maka nikahilah. Kemudian ada juga yang mau saya punya harta nih, separuh untukmu. Ini memberikan pertolongan, ya, diberikan tempat tinggal dan perlindungan. Makanya penduduk Madinah itu disebut dengan kaum Ansar. Ya. Kemudian walladzina tabauhum biihsan. Dan kita tidak akan bisa lagi masuk ke barisannya Muhajirin dan Ansar. Bisa tidak? Antum dimasukkan ke dalam Muhajirin.
Dah habis. Ansor, sahabat Nabi tidak bisa lagi. Jadi barisannya sahabat Nabi tidak bisa lagi menjadi sahabat Nabi, tidak bisa lagi. Ya, akan tetapi Allah SWT Maha Adil. Allah lanjutkan di ayat ini, walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Apa yang akan dia dapatkan? Radhiyallahu anhum wa radu an. Orang yang mengikuti sahabat Nabi dengan baik dan benar, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Kemudian wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Orang yang betul-betul berada di atas sunnah Nabi SAW dan dia beragama sebagaimana beragamanya sahabat Nabi, maka dia akan mendapatkan surga dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ya, ini harus kita lakukan. Artinya apa? Kalau antum ingin selamat dari neraka atau ingin masuk surga, maka ikutilah jejak orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Paham? Sebagaimana antum mungkin kalau mau buka toko, ya kan, buka misalnya kedai plastik. Nah, ketika antum membuka kedai plastik, pasti antum konsultasi dulu dengan orang-orang yang sudah sudah sukses dalam bertoko plastik. Atau antum mau bikin ternak lele, tentu antum akan mengambil contoh kepada orang yang telah sukses dalam berternak lele, betul tidak? Nah, demikian juga kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat, maka tirulah orang-orang yang sudah sukses dunia dan akhirat, terutama orang-orang yang telah disebutkan namanya sebagai penduduk surga. Di antaranya sahabat Nabi yang 10. Nah, siapa? Pertama, Abu Bakar, kedua, Umar, ketiga, Utsman, keempat, Ali, 5, Tolha, ketujuh, Zubair apa? bin Awam, Zubair Samsudin, enggak, Zubair bin Awam. Kedelapan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Said bin Zaid, Hah? Said bin Zaid bin Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, ada 10 sahabat yang mubasyirina bil jannah. Tiru mereka. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, sebagaimana dikenal dengan hadis Irbad, ya, hadis Irbad. Sebagaimana Al-Irbad radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami dzata yaumin, pada suatu hari, thumma aqbala alaina. Kemudian setelah selesai salat, beliau menghadap kepada kami. Fa wada'ana mau'izatan balighah. Kemudian Nabi memberikan nasihat yang sangat membekas, yang sangat berharga. Zarafat minhal uyun, yang membuat mata-mata kita berlinang, berkaca-kaca. Wa wajilat minhal qulub, yang membuat hati kita itu bergetar. Kemudian apa isi wasiatnya? Faqala qail, ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, ka'anna hadhi mau'izah muwadda'in. Ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah wasiat perpisahan. Ini ketika haji wada, ya kan? Kemudian Nabi SAW mengatakan, ketika sahabat tadi bertanya, ya Rasulullah, ini seakan-akan ini adalah wasiat perpisahan. Famadza ta'hadu ilaina, apa yang engkau akan sampaikan, wasiatkan kepada kami? Kemudian Nabi mengatakan, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian itu agar bertakwa kepada Allah. Nah, jadi antum nanti kalau mau meninggal, jangan diwasiatkan, ini sawah saya itu bagi ke Tusiano. Enggak, wasiatkan takwa dahulu. Usikum bitaqwallah. Sampaikan kepada anak. Kadang kita ada sunnah yang kita tinggalkan, bahwasanya hendaklah setiap kita mau tidur, kita menulis surat wasiat. Apa yang mau antum wasiatkan kepada keluarga antum?
Setiap mau tidur tulis surat wasiat. Coba amalkan meskipun 1 kali seumur hidup antum. Bikin wasiat, ya kan? Pas antum mau tidur tulis wasiat. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan oleh ahlu sunnah. Kalau bukan ahlu sunnah yang mengamalkan sunnah, siapa lagi? Ya, amalkan. Antum pernah? Benar kan? Antum? Anda ngaji bola sekali kan? Berwasiat untuk istri antum, anak antum, terserah kan? Nah, Nabi di sini wasiatnya, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian itu agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sam'i wat ta'ah wa in 'abdan habasyiyya. Hendaklah kalian mendengar dan taat meskipun yang memerintahkan itu adalah budak Habasyah, seorang budak. Ya? Makanya kita katakan terimalah kebenaran itu dari siapa saja. Saya ulangi, terimalah kebenaran itu dari siapa saja. Namun bukan berarti kita boleh mengambil ilmu dari siapa saja. Paham? Ada orang dia asal-asalan mengambil guru, ya kan? Nah, dia berdasarkan dalil ini. Kan terimalah kebenaran itu dari siapa saja. Betul, kebenaran. Akan tetapi ilmu tidak. Kita kalau dalam mengambil ilmu harus jelas. Apakah kita bisanya kepada belajar kepada orang tidak tentu manhajnya, tidak jelas. Antum bisa memilah mana yang hak dengan yang batil? Tidak bisa. Karena kebebasan ilmu. Makanya tabi'in mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambilnya. Makanya sahabat yang mulia ini mengatakan, Nabi SAW bersabda, man ya'ish fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa saja yang akan hidup di antara kalian sepeninggalku nanti, maka dia akan banyak melihat perselisihan. Lihat sekarang zaman kita, banyak ada perselisihan, banyak fitnah-fitnah berterbaran, ya kan? Kemudian Nabi tidak membiarkan begitu saja. Nabi memberikan tips, jalan keluar, solusi. Apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati. Wajib atas kalian itu berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya khulafa' ar-rasyidin, khulafa' yang terpilih, yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamassaku biha, genggam erat-erat. Ya? Genggam erat-erat. Ini ibaratkan sunnah. Genggam erat-erat. Wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan gigi geraham. Wa 'addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham. Kalau gigi siko mudah lepeh, ya kan? Tapi kalau pakai garaman kayak geraham, ini kuat. Genggam erat-erat, kemudian gigit dengan gigi geraham. Begitu kita tuh memegang sunnah. Aiko kan tidak disapu dek kawannya, hanya malah datang kajian. Atau baru apa di olok-olok, dicemooh, diremehkan. Nah, ini tidak mau lagi pakai cadar misalnya. Jangan, ya. Atau pakai baju gamis atau jubah, diolok-olok. Ini kayak orang hamil katanya laki-laki ini. Ada malas saja. Atau tahu enggak bencong, tahu kan? Bencong pakai baju perempuan aja enggak ada malu dia kan? Pede dia. Masa kalah tuh sama bencong? Ya kan? Tampakkan. Ya, tampakkan bagi perempuan demikian juga. Pakai, ya. Pakai cadarnya. Pakai jilbab yang dalam. Pakai pakaian yang longgar. Ya. Sebagaimana orang-orang zaman sekarang, apalagi pas fase-fase corona awal-awal, ketika istri dan anaknya keluar rumah, yang dia ingatkan apa? Jangan lupa pakai masker ya. Tapi tidak ada yang mengingatkan pakai jilbab. Nah, ini seakan-akan apa? Corona itu lebih berbahaya dari neraka. Corona lebih berbahaya dari neraka. Ini perintah Nabi SAW. Antum akan mendapati perselisihan yang banyak.
Maka solusinya berpegang teguhlah dengan sunnah Nabi dan sunnahnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Nabi memperingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan berhati-hatilah kalian dengan terhadap perkara-perkara yang baru. Fil umur, al umur di sini namanya ad-din, dalam urusan agama. Jadi bid'ah itu dalam urusan agama, bukan perkara dunia. Ya, karena yang diurusi Nabi itu adalah urusan agama kalian, bukan urusan dunia kalian. Bahkan masalah urusan dunia, Nabi bersabda apa? Antum a'lam bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih tahu masalah dunia kalian. Ini kisahnya tentang apa? Tentang bahwasanya perkawinan kurma. Kata Nabi, tidak usah dikawinkan. Akhirnya panennya sedikit. Kemudian ada sahabat mengatakan, ini harus dikawinkan ya Rasulullah. Udahlah, kalian lebih tahu tentang masalah dunia kalian. Ya, nah, dan Nabi mengajarkan kepada Abdurrahman bin Auf, ini kalau berdagang kayak gini ya metodenya. Tidak ada diurusi sama Nabi SAW. Yang diurusi adalah kalau itu melenceng dari syariat, baru diluruskan oleh Nabi SAW. Seperti itu. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Ingat, kata bid'ah itu pertama kali keluar dari lisannya Nabi Muhammad SAW. Namun ada seorang ini alergi dengan kata bid'ah. Bahkan ada sebagian ustaz tidak mau mengatakan bid'ah lagi. Ini nanti lari orang ustaz. Kemudian ini tidak ada sunnahnya. Tidak ada disebutkan bid'ah. Padahal bid'ah ini adalah sebaik-baik ucapan, karena dia keluar dari lisannya Nabi Muhammad. Ini nanti lari orang awam ustaz. Kini antum seawam-awamnya orang awam, lebih awam dari orang badui lah. Kini antum pai cari 5 orang seawam-awam orang yang berani ke jamban di masjid, siapa orang? Ama yang lebih awam kira-kira? Orang badui atau orang awam di kampung Allah? Orang badui. Tapi Nabi tetap mengatakan bid'ah. Nah sekarang kenapa antum so hikmah ya kan? Ini nanti lari orang ustaz. Katakan bid'ah ya bid'ah. Ini kalau bid'ah ini keras, enggak. Oke lah, bid'ah. Kan itu bisa. Ini bid'ah, ini bisa kan? Mungkin karena mic-nya keras, suaranya ustaznya keras ya. Bukan itunya. Ya bid'ah ya bid'ah. Ini bahasa, makanya kata para ulama, yang istilah-istilah syariat itu jangan diganti. Dan bid'ah itu adalah istilah syariat. Nabi yang mengungkapkannya. Bayangkan. Padahal kita tahu kan, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi. Nabi menjelaskan ini bid'ah. Ini di lambe STS seperti itu. Jadi jangan, kadang ada orang kalau ada ustaznya kajiannya tentang disebut bid'ah secara vulgar ya kan, katanya kan ini ustaz ini keras, tidak hikmah, bikin orang lari. Ini tidak benar. Ya, tidak benar. Bukan kajiannya yang keras, hati antum saja yang melo ya kan. Hati antum saja yang melo ya kan. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam, ini yang dapat mungkin kita bacakan. Mudah-mudahan pada pertemuan kita yang akan datang mungkin kita akan lebih bacakan yang lain-lain. Namun poin intinya di sini, inti kajian kita adalah bahwasanya kita wajib beragama sebagaimana beragamanya para sahabat Nabi SAW. Dan perlu ana sampaikan, di beberapa bulan belakangan ini ada orang-orang yang kembali menghidupkan melegalitas bid'ah dan bersembunyi di balik metode belajar mazhab fikih Syafi'i. Ya, mereka mengatakan mereka sudah menganjurkan membaca usolli ketika sholat. Kemudian ketika kita ingatkan, saya Syafi'iyah, saya bermadhab Syafi'i, maka ini adalah fitnah di zaman sekarang. Ya, kita katakan mana dalilnya? Pernah ada sahabat Nabi mengatakan usolli ketika sholat? Tidak ada. Datangkan. Bahkan hadis maudhu, hadis palsunya saja tidak ada. Bahwasanya ketika sholat itu kita dianjurkan membaca
usolli. Datangkan. Ya, datangkan. Sebagaimana ciri khasnya Ahlus Sunnah atau ciri khasnya Salafi itu dalam beragama apa? Dia beragama berdasarkan dalil, bukan hanya sebatas kece ustaz, kece imam, ya. Ketika kita mengatakan menghormati pendapat, bukan berarti kita tidak boleh mengatakan bahwasanya pendapat itu menyimpang. Karena ada orang salah kaprah. Ya, ini kan ada pendapat, mari kita hormati, mari kita hargai. Ya. Nah, tujuannya apa? Biarkan saja, tidak usah amar ma'ruf nahi mungkar. Atau kebanyakan sekarang apa? Amar ma'ruf saja nahi mungkar, enggak. Ini kacau ini. Kita katakan ini pendapatnya lemah. Ya, kita katakan. Nah, maksud kita menghargai pendapat di dalam bab fikih, ya, kita menghormati pendapat, kita tidak memaksakan, ya, tidak memaksakan ijtihad kita. Ini yang dimaksud, bukan berarti kita membenarkan semua pendapat, enggak. Namun sekarang ini yang sedang dihidup-hidupkan lagi. Kemudian sudah ada yang menjaharkan baca basmalah dan seterusnya, yang tadinya dah mulai kunut. Dan ini fitnah di zaman sekarang. Pertama, mereka bersembunyi di belakang nama besarnya Imam Syafi'i. Pada sejatinya Imam Syafi'i demi Allah berlepas diri dari perbuatan mereka ini. Makanya bermadhablah antum dengan madhabnya salaf. Ya, kalau memang pendapat Imam Syafi'i kuat, kita ambil pendapatnya. Kalau pendapatnya Imam Ahmad itu lebih kuat dalilnya, kita condong ke sana. Karena sejatinya yang kita ikuti itu bukan imamnya. Paham? Yang kita ikuti adalah dalil yang dibawa oleh imam tersebut. Kita tidak boleh, tidak wajib, bahkan haram kita itu mengikuti para imam. Kita dituntut apa? Mengikuti dalil yang dibawa oleh imam tersebut. Kita diwajibkan mengikuti dalil. Paham? Mungkin pada pertemuan berikutnya kita rincikan, karena ketika antum tidak mempelajari manhaj yang benar, ini akan mengacaukan. Baik manhaj dalam berakidah, manhaj dalam ibadah, manhaj dalam bermuamalah, manhaj dalam belajar, manhaj dalam berdakwah. Ini ada manhajnya. Nah, ada metode-metode yang telah ditinggalkan dan telah digariskan oleh pendahulu kita radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekhilafan. Dan ana secara pribadi berterima kasih atas undangan antum semua, sehingga kita bisa saling menasihatkan di atas kebenaran dan saling menasihatkan dalam kesabaran. Semoga ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti. Dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah agar bisa meniti jalannya para salafus saleh. Mari ajak kawan-kawan kita, sanak-sanak saudara kita, keluarga kita untuk kembali kepada manhaj salaf, manhaj yang maksum. Ya, manhaj salaf itu disebut oleh para ulama adalah manhaj yang maksum. Ya, manhaj yang bersih dari kesalahan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.